Oke, ketemu lagi dengan Bapak di sini, anak-anak Bapak kelas 8 ya, di materi atau pembelajaran dari Bapak yaitu bimbingan TK. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan kedua ini, kalian dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terinfeksi dari penyebaran virus corona yang saat ini sangat merajalela sekali ya. Dan berharap sekali semuanya dalam keadaan prima ya, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran dari Bapak. Oke, anak-anak Bapak, kita belajar kembali di Excel ya. Semua pada kesempatan ini Bapak akan coba menjelaskan materi yang kita akan pelajari di semester ini, yaitu di pertemuan khususnya di pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah fungsi sum. Ya, di semester 1 kita sudah belajar ini ya, fungsi sum. Ya, berfungsi untuk menjumlahkan data dari suatu rank atau dari sel tertentu yang kita tentukan atau yang kita pilih ya. Jadi menjumlahkan data atau data yang ada di sel-sel tertentu yang kita sudah tentukan jumlah data mana yang kita harus jumlahkan. Contoh misalnya ini ya, nak ya, menjumlahkan data dari C1, berarti dari kolom C1 ya, menjumlahkan data dari kolom C1 sampai dengan kolom H1. Jadi yang dijumlahkan di situ adalah berarti kalau kita kasih perintah sum ya, sum ya, C1 sampai dengan H1, berarti menjumlahkan dari C1, D1, E1 ya, E1 dan G1 dan H1 masih di dalam kolom yang di kolom C sampai dengan H pada baris ke-1 ya. Itu pengertiannya. Pengertian dari ini adalah menjumlahkan data yang ada mulai dari C1 sampai dengan H1, yaitu ada 6 sel dijumlahkan, yaitu dari sel C1, D1, E1, F1, G1 dan H1. Nah, itu untuk sum. Nah, kalau average itu mencari nilai rata-rata ya. Jadi dari sel tertentu, contoh di sini adalah average dari C1 sampai dengan H1, maka jumlah datanya akan dijumlahkan dulu baru dicari rata-ratanya nah ya. Jadi dari C1, D1, E1, F1, G1 dan H1 dijumlahkan dulu datanya, dan setelah itu dia cari secara otomatis rata-ratanya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan, kalau kita menggunakan average kita tidak perlu menjumlahkan, tapi sistem komputer yang akan menjumlahkan dan mencari rata-ratanya. Jadi dia otomatis dia jumlahkan datanya, dan jumlah datanya berapa ya, kalau misalnya 6 sel maka dia dibagi 6 sel, itu secara otomatis rata-rata itu average. Nah, fungsi max ya, nah ini fungsi max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi ya. Jadi misal dari C1 H1 nilai tertingginya yang mana, nah maka dia akan dapatkan satu. Dia tidak menjumlahkan, dia tidak mencari tertinggi, dia tidak mencari rata-rata, tetapi dia mencari nilai tertinggi. Misalnya dari C1 sampai H1 yang tertinggi siapa, nilai mana. Nah, dia di situ seperti itu caranya kalau ini fungsinya. Nah, sama dengan mirip dengan yang fungsi min. Fungsi min ini kebalikan dari fungsi max. Fungsi min ini adalah berfungsi untuk mencari nilai terkecil atau terendah ya. Jadi misalnya nilai dari sebuah data dari data C1 sampai H1, nilai terendahnya berapa gitu. Di sel berapa dia terendahnya. Nah dari makan datanya akan diambil ya. Ini sampai dengan ya bukan H4 nah ya, H1 ya. Nah, itu adalah mencari nilai terendah, mencari nilai tertinggi, mencari nilai rata-rata, mencari
jumlah data, menjumlahkan data. Jumlahnya bukan jumlah ya. Kalau mencari jumlah data, maka dia menggunakan count ya. Jadi misalnya kalau datanya 1 sampai 6, maka dia akan dapat jumlah datanya 6. Tapi kalau sum itu menjumlahkan, isinya yang dijumlahkan ya. Itu pengertiannya nak ya. Oke. Nah, dari mudah-mudahan dari pengertian ini kalian sudah bisa paham. Nah, kita langsung ke contoh prakteknya nak ya. Contoh prakteknya di sini Bapak sudah buat sebuah data ya. Data kita ini adalah nilai rekap nilai praktek mata pelajaran TIK khususnya untuk kelas 8 SMP Negeri 1 Koba. Nah, kelas 8A nilai praktek pertamanya rata-ratanya sekian sampai praktek kelima. Misal ini contoh data saja nak ya. 8B, 8C, 8D, 8E. Nah, kalau kita menjumlahkan data menggunakan fungsi sum tadi yang ini fungsi sum ini ya, fungsi sum ya, maka kita gunakan seperti ini. Sum sama dengan, jangan lupa nak ya, selalu awali dengan kata atau simbol sama dengan sum. Ini huruf besar, huruf kecil tidak masalah nak ya. Dari C6 berarti C6 titik 2 sampai dengan ya, titik 2 itu adalah sampai dengan ya, titik 2 sampai dengan G, ini G6 G6. Nah, ini adalah mencari jumlahnya. Kita jumlahkan mulai dari C6 sampai dengan G6. Enter. Maka jumlahnya sekian. Nah, di kelas 8A ini rata-ratanya berapa? Nah, rata-ratanya adalah, contohnya kita menggunakan sama dengan average. Average untuk buka kurung, mulai dari mana kita cari rata-ratanya? Mulai dari C6 sampai kemana yang diambil rata-ratanya? Sampai dengan G6, yaitu G ini ya, G6 ini ya, G6. Nah, itu sampai dengan ya, maka kita dapat rata-ratanya berapa? 89,8. Biasanya kalau mencari rata-rata ini pasti ada selalu koma-komanya nak ya. Ya, seperti 89. Nah, nilai tertingginya berapa? Dari P1 sampai P5 ini untuk kelas 8A tertinggi siapa? Di praktek mana tertingginya? Nah, di sini kita lihat. Maka di sini sama dengan max. Buka kurung, kita mulai dari C6 sampai dengan G6. Ya, maka tertingginya berapa? Ya, ini saya Bapak buat, oke, Bapak buat titik koma nak ya. Ini harus titik 2, bukan titik koma. Maka dia akan error kalau titik koma. Maka tertingginya berapa? G6 ya, G6. Maka tertingginya berapa? Tertingginya adalah 96. Kita lihat di sini, 96 ini yang tertinggi. Nah, itu yang tertinggi. Nah, yang terendah kita cek di sini, maka terendahnya adalah yang Bapak kasih warna merah. Nah, benar tidak? Nah, 84 terendah. Kita lihat. Maka sama dengan min. Terendahnya adalah dari C6.2 sampai dengan G6. Terendah. Ya, betul. Ya, 84 terendahnya. Tertingginya adalah Bapak kasih warna, terendahnya adalah warna merah. Tertinggi adalah warna kuning ya, itu jadi sama-sama tahu. Nah, itu caranya nak ya. Ini adalah menjumlahkan pakai kata sum ya. Bapak buka rumusnya. Ini apa? Ini adalah rata-rata ya, rata-rata seperti ini, dan jumlahnya mencari tertingginya adalah seperti ini. Nah, mencari terendahnya seperti ini ya. Nah, oke, Bapak ulangi sekali lagi di kelas 8B ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari jumlah untuk kelas 8C, 8 rata-rata untuk 8B sampai ke bawahnya ya. Nanti kita lihat. Nah, ini kita lihat mulai lagi di 8B, kita jumlahkan datanya. Jumlah datanya berapa? Sum. Berarti dari C sampai C ya, dari C ke baris 7 ya, baris 7, C7
7 sampai dengan G7 ya, G7 karena di 8B G7. Nah, jumlahnya sekian. Nah, rata-ratanya gimana? Vera G ya, huruf besar huruf kecil tidak masalah, berarti sama enggak seperti C7 sampai dengan G7, kita tutup enter. Nah, itu rata-ratanya kita bikin komanya ya. Nah, 89,00. Nah, maksimumnya berapa? Warna kuning nanti kita warnai ya. Kemudian max dari C7 titik 2 sampai dengan G7 ya, maksnya kita kasih kuning, maka di sini yang kuning 95, maka ini kuning, ini tertingginya. Nah, kita cek terendahnya berapa. Ini C7 sampai dengan G7, terendahnya Bapak bikin warna merah. Ini warna merah ya, 86, mana 86, ini 86. Oke ya, itu ada dua nak ya, ada dua 86 ya, kita ambil salah satu saja ya, nanti ada dua. Nah, oke, simpan, kita simpan aja. Nah, ini adalah ini. Nah, tugas kalian adalah selanjutkan rumus untuk yang Bapak warnai ini ya, yang warna hijau ya. Nah, di sini menunjukkan yang di bawahnya ini kita menggunakan sum dari atas ke bawahnya. Tadi dari samping, nah sekarang kita dari atas, sama dengan sum dari C6 sampai dengan C14. C6.2 sampai dengan C14. Nah, ini dia 72 ya. Ini juga ya, sama dengan sum ya. Sum, maka dari sini berapa sumnya? Dari nih D6 sampai dengan D14 ya. 14 itu dari mana ya? Yang ini D-nya ya, ini D-nya, ini 14-nya. Itu adalah jumlahnya. Silakan yang Bapak bikin warna hijau ini dilanjutkan. Oke, ini jumlahkan aja semua ya, dijumlahkan aja semua. Oke, itu mengenai penggunaan nilai tertinggi, terendah. Yang warna hijau silahkan dilanjutkan sendiri. Boleh menggunakan Google Sheet ya, atau yang ini, atau bisa menggunakan sheet, pokoknya apapun boleh digunakan yang ada di, yang berupa Excel yang ada di laptop, di handphone atau di Google Sheet-nya, silahkan boleh digunakan. Oke, itu aja praktek kita hari ini, dan juga materinya, teorinya di sini, prakteknya di sini ya. Silahkan lanjutkan saja ya, nanti supaya benar-benar bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali nanti di materi Bapak yang pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini nanti kita ngebahas tentang mengurutkan data ya. Kita urutkan datanya, kita cari tertingginya, mulai dari jumlah ini tertinggi ke bawah sampai ke terkecil. Nanti seperti itu juga nanti nih untuk mengurutkan data ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah supaya saya selalu sehat dan tidak terinfeksi virus corona yang saat ini sedang merebak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.